TAI gitu ya. Tapi disebutnya mungkin bahasa kerennya AI gitu ya, seperti itu. Baik, untuk menghemat waktu, izinkan saya untuk share materi kita pada siang hari ini dan sampai jam berapa ya, Mbak ya? Sampai jam 2 ya, Mbak Cindy ya? Atau sepuasnya gitu. Anda puas, saya lemas. Sampai jam Um, setengah 4 ya oh, waktu ya. baik-baik. Ya itu Siap. sudah dengan tanya jawab Tanya ya jawab. Pak. Oh ya, baik. Baik. Iya. Nah, ini ya, sebenarnya di player itu kurang sedikit sih ada satu kata yang kurang di repeat ya, kurang diulang. Nah, sudah terlihat slide saya. Nah, saya geser dulu sedikit. Sudah terlihat mungkin ya slide saya ya. Sudah Pak. Nah, biar tidak terhalang. Nah, menjadi pembelajaran sejati itu harus pintar-pintar gitu. Gitu juga kita mungkin ingat belajar tuh dari chalk to click kan ya, dari chalk itu apa ini yang di slide saya ada papan tulis, kemudian ada kapurnya tentu ya. Ada kapur, lalu sekarang tidak zaman lagi kapur, mungkin sudah diganti spidol dan spidol juga sudah berganti dengan klik, bukan berganti siapa multifungsi ya dengan mode klik ya kan, mau klik di laptop, mau klik di handphone atau di beberapa gadget yang lainnya seperti itu ya. Jadi kenapa demikian? Saya terlahir di dunia ini bukan seorang yang hebat ya, terus terang ya, saya ini sebagai pemotivasi buat yang lain juga bahwa saya lahir di dunia ini dari keluarga yang sederhana dan bukan dari orang Bandung asli gitu ya. Tapi saya orang USA gitu ya. Tahu kan USA? Orang Sukabumi asli. Nah, yang tahu Sukabumi, yang pernah ke Jawa Barat mungkin terkenal lah daerah itu, daerah artis gitu ya. Khususnya Desi Ratnasari lah mungkin ya yang sudah tahu. Nah, saya jadi terlahir di Sukabumi, kemudian pernah terdampar di mana ya? Di Filipina, kemudian terdampar lagi di Inggris, terdampar di Jepang, dan terakhir di Subang, Jawa Barat, bukan Subang Malaysia ya, dan sekarang kembali ke Bandung seperti itu. Jadi ya alhamdulillah untuk berubah tuh manusia harus apa? Harus move on bahasa kerennya itu ya. Satu lagi adalah harus hijrah, wah bahasa kerennya gitu. Jadi saya harus hijrah ya. Hijrah itu bukan berarti berpindah tempat dari satu titik ke titik lain yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang pintar menjadi pintar, yang pintar lebih pintar dan seterusnya. Bukan seperti itu saja ya, tapi kelakuan baik kita harus lebih baik lagi, yang kurang baik diperbaiki sampai lebih baik lagi. Seperti itu ya. Nah, sekarang itu kan saatnya zaman tren digital ya kan. Jadi saya gabungkan antara pembelajar, kita itu pembelajar ya seumur hidup loh ya. Jadi saya sendiri walaupun sudah jadi profesor riset, belajar tuh tiada henti gitu ya. Jadi semua kita pembelajar. Jadi jangan mengaku semuanya sebagai guru, ini sebagai pembelajar ya kan. Kalau pembelajar salah pun tidak masalah ya kan ya. Asal jangan salah terus gitu. Seperti itu. Baik, kontennya yang pertama, nah ininya intronya. Sekarang kan lagi tren kecerdasan itu bukan hanya sekedar nilai akademik ya. Saya riset beberapa saat ini yang mungkin saat ini sedang kuliah, ternyata IPK di Indonesia itu sudah hampir 59% seluruh mahasiswa yang lulus di atas 3,54 kalau tidak salah ya. 3,5 ke atas lah. 3,5 lah gitu. Artinya apa? Nilai cum laude ini sudah bukan barang aneh lagi. Zaman saya yang S1 hanya 3,3, wah itu sudah luar biasa jungkir baliknya ya belajar dan ujian dan lulus gitu ya seperti itu. Tapi sekarang ternyata nilai IPK yang besar sangat melimpah gitu ya. Yang dibedakan apa? Tentu outputnya ya. Kualitas orang, kita ingat mungkin pepatah bahwa emas hidup dimanapun tetap emas kan? Ya, mau di lumpur, mau di tempat istimewa apalagi tetap emas. Seperti itu aja prinsipnya. Kemudian yang kedua, pembelajar sejati itu serba ingin tahu, tapi tidak sok tahu loh ya, beda loh ya. Tapi orang Sumedang pasti sok tahu ya kan, karena Sumedang itu ada tahu Sumedang ya kayak gitu ya. Hanya orang Sumedang lah yang boleh sok tahu gitu ya, sok tahu ya, bukan sok tahu loh, sok tahu gitu ya kan. Terus harus adaptif alias menyesuaikan kan, adaptif. Jadi ketika hidup dimanapun, jadi jangan sampai kita karena saya orang Jawa Barat selalu hidupnya ingin di Jawa Barat, tidak. Jadi saya juga tidak pesan ke Tuhan, tidak pesan ke Gusti Allah bahwa saya ingin hidup di Jawa Barat. Tidak, oh bisa aja mungkin saya lahir di mana di Israel, bisa aja ya, tapi takdir menentukan bahwa saya kebetulan hidup di Indonesia ya.
dan di Jawa Barat tepatnya di USA tadi ya, kurang Sukabumi asli, gitu kan. Jadi saya lahir di Sukabumi, tidak pesan ke Gusti Allah, artinya saya harus ada adaptif tadi, apa, saya hidup dimanapun, beberapa negara tadi, tetap aman. Jadi ujungnya apa? Kita menjadi hidup yang bijak, ya kan? Jadi bijak dan tidak fanatik, jadi adaptif namanya. Jadi oh, di Sumatera senangnya makan pedas dan asin, ya kan? Di Jawa Barat senangnya makan manis-manis, makan sayur yang mentah. Di Jawa Tengah lagi bergeser, makanannya sangat manis, misalnya seperti itu. Nah, itulah variasi. Jadi kita harus adaptif. Oh, saya punya teman orang Padang, orang Minang, bermainlah ke Yogyakarta. Yuk kita, kalau saya tipenya adalah, yuk kita makan di tempat yang khas ya kan ya. Kalau di Jogja ya tentu yang terkenal adalah gudeg Jogja. Wah kata dia ini kolak guys, katanya aduh. Ya sudahlah dia bilang orang bilang kolak nangka gitu ya, bukan gudeg nangka ya sudah. Terserah dia nyari-nyari Padang, rumah makan Padang nggak susah juga. Akhirnya dia nyicipin ya sudahlah guys. Benar hidup itu harus adaptif gitu ya. Yang berikutnya adalah harus kritis. Kritis itu bukan berarti protes itu salah ya. Kritis dengan protes beda loh. Kalau protes cenderung dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ya kan? Tidak peduli pihak yang dikritisi, yang diprotes atau yang pihak yang lain yang tidak setuju, ya kan? Tapi kalau kritis itu begini, dia cenderung win-win solution. Oh, misalkan saya inginnya suka warna biru, ya kan? Ini backgroundnya bagus loh biru. Saya tidak pesan juga ya, karena rumah saya biru, kemudian apa ya? Pokoknya favorit saya biru. Biru itu cenderung dinamis, ya cerdas dan kedua suka menolong lah seperti itu dan suka menabung katanya gitu. Jadi hidup itu harus biru, membiru ya kan, makanya kan hidup itu harus biru. Jadi harus kritis itu tidak selalu negatif ya, tapi dia adalah mencari win-win solution. Walaupun oh saya inginnya senang biru, wah misalkan di grupnya ini kita senangnya warna merah, ya sudahlah tengah-tengah misalkan antara merah dan biru jadi apa? Jadi pink misalnya. Seperti itu ya sudahlah ada birunya juga kan, yang merah ada pinknya juga seperti itu. Kemudian yang ini nih, yang tren adalah sekarang kan kita sudah tidak mungkin menghindar dari dunia digital kan, benar nggak? Tidak mungkin lah, wah saya mah hidupnya di mana di pedalaman, kan di mana ya, ya di pedalaman lah seperti itu. Tidak mau menggunakan handphone, wah tidak mungkin. Jadi kita harus sadari bahwa hidup ini selalu dinamis kan ya. Kalau hidup sini statis, niscaya kita tidak akan seperti sekarang kan. Tidak mungkin saya harus datang nih kemana ke Riau misalnya ke acara webinar ini datang ke Rio untuk demi ini naik bis pula bukan naik pesawat ya kan atau naik kuda gitu kan misalkan nggak mungkin itu kan berawal dari cok ya dari papan tulis dari kapur gitu kan menjadi ke teknologi kapur pun teknologi kalau kita melihat ke belakang bahwa zaman purba nenek moyang kita mungkin pakai sabak ya kan ya atau menggunakan arang atau menggunakan zaman dulu purba menggunakan batu ya kan menulis ya bahkan ada batu tulis, bahkan dipahat dan seterusnya, ya kan? Nah, itulah zaman bahwa kita tidak mungkin di masa depan adalah menulis itu tidak perlu di laptop, tapi di tangan kita langsung. Nah, seperti itu ya, ditanam nanti laptop tuh apa gadget ada ditanam mungkin di dalam kulit kita ya, seperti itu. Mungkin ya saya yakin seperti itu. Oke. Nanti mungkin sesi bertanya, kalau saya sih biasanya kalau ada yang bertanya boleh di tengah saya lagi presentasi, ya kan? Tapi karena ini mengikuti schedule, mengikuti prosedur yang disampaikan oleh hostnya, maka mungkin acara tanya jawabnya di akhir ya seperti itu. Tidak panjang kok ini hanya 10 slide ya, tenang aja ya. Saya sudah ukur bahwa ini hanya paling ya setengah jam, sejam kurang lah gitu ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, ciri-ciri pembicara sejati tadi, rasa ingin tahu, kecuali orang Sumedang yang sudah tahu ya kan, dan sok tahu pastinya ya kan. Itu apa joke saya ke orang-orang, kenapa sih Pak sok tahu bukan sok tahu ya iya orang Sumedang kan terkenalnya tahu Sumedang kan gitu ya seperti itu. Jadi ketika ada anak nih di dunia khususnya di dunia apa ya dasar dan menengah dan atas mungkinnya dasar itu berarti SD atau mungkin playgroup atau TK kemudian kalau menengah ya SMP ya kan kalau sekolah menengah atas ya SMA tentunya seperti itu. Nah ini ketika ada anak yang bertanya maka itulah sebagai ciri orang si pembelajar sejati, ya kan? Jadi jangan diprotes. Zaman saya tuh saya bertanya begini, kenapa ya yang namanya warna biru terlihat biru? Apakah benar warnanya biru? Ternyata tidak.
Setelah saya belajar komputer, disusun dari berbagai warna, ya kan? Warna pokok kita apa coba? RGB, ya kan ya? Kita di SD dikenalnya apa coba? Merah, kuning, hijau, ya. Padahal warna utama adalah RGB, red, blue, and green ya. Padahal warna asli itu adalah tiga itu. Jadi biru warna pokok, mohon maaf saya salah tadi. Jadi yang warna merah pokok itu adalah merah, hijau, dan biru ya kan ya. Jadi warna kuning itu adalah gabungan dari warna-warna yang lain, kombinasi dari warna lain. Apalagi warna pink dan warna coklat itu tentu warna kombinasi dari kombinasi lain. Nah, setelah saya tahu, oh gurunya dulu bingung lah, kamu jangan nanya itu, jangan jangan nanya kok warnanya kenapa jadi putih ya kan. Pokoknya begitulah, pokoknya istilahnya given. Nah, di dalam orang yang kritis, mahasiswa ataupun apa siswa yang kritis atau pembelajar yang kritis itu adalah rasa ingin tahu dulu, ya kan? Tapi tidak so tahu, oh misal gini, oh tadi biru tuh, maaf saya salah, warna hitam tuh gabungan dari putih dengan kuning, nggak logis juga kan? Warnanya udah cerah, kemudian menjadi warna gelap hitam tidak mungkin, ya kan? Karena warna hitam tuh secara ilmu komputer itu warna nol kan ya, semakin ke kanan itu semakin warna cerah, ya kan? Makanya disebut dengan biner yang 256. Mohon maaf saya izin minum dulu ya, kering. Intro dulu karena nggak ada virtual air gitu, virtual water, wah nggak ada ya kan. Jadi saya bawa, nggak keras, wah ada virtual water, nggak haus misalkan, kalau ada ya saya suka. Ya kan? Jadi ini masih konvensional gitu kan. Terus berpikir kritis itu bukan hanya hafal. Nah, tipe-tipe kita zaman kecil, 3 kali 3, berapa ya? Kalau saya dulu menghafalnya, tipenya adalah 3 dihubungkan dengan angka 3 itu mirip angka 9 kan? Tinggal ditutup aja ya kan? 3 tutupin sebelah jadi 9 kan yang atasnya ya kan, jadi 3 agak melengkung sedikit 9 dulu ngapalnya gitu. Atau cara lain adalah mirip-mirip kumon saya mengingatnya, titik-titik 3 tuh berarti 1 2 3, ada 3 kan, 1 2 3 1 2 3, oh 9 itu. Bayangkan kalau perkaliannya adalah sudah puluhan, sudah ratusan, tambah bingung kan, karena tipenya menghafal gitu kan ya. Saya paham sebenarnya, cuman saya bingung ketika 50 kali 50, waduh 2.500 kan kalau sekarang, karena paham ya. Bukan hafal loh itu, karena paham kan. 5 kali 5, 25, tambahin nolnya 2, 2.500 kan. Nah dulu berpikirnya harus, tipe-tipe kita zaman saya mungkin zaman generasi X mungkin ya, itu masih zaman menghafal ya kan. Tapi ada lebihnya ketika saya ditanya, di manakah ibu kota Argentina? Wah, saya langsung jawab Buenos Aires ya kan. Orang lain pada bingung, loh kok Paris kok bisa jauh. Oh, saya tuh tipe menghafal dulu sebelum saya masuk ke dunia ilmu teknik yang kebanyakan adalah pemahaman kan seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai menurun, tapi saya lagi sekolah hukum sih sebenarnya. Jadi ada sisi menghafal. Nah, tipe menghafal saya itu ada gimana keywordnya supaya bisa mudah dihafal sama saya. Misalkan pasal tentang apa ya? Oh iya, ini kekayaan Indonesia atau sumber daya alam ya kan. Gimana cara apa ya? Oh, saya ingatnya 3, nah, berarti pasal 33 ya kan. Karena Indonesia tuh ada 33 provinsi. Saya ingatnya provinsi, oh berarti Indonesia tuh kalau sejahtera, pasal 33 UUD 45 hasil amandemen. Itu tipe-tipe kritis saya sendiri, dan tiap orang beda-beda. Seperti itu ya kan. Kemudian mau belajar sepanjang hayat. Nah, mohon maaf kalau misalkan ini ada yang non muslim nggak? Ini karena saya muslim gitu kan ya. Di dalam Islam itu disebutkan bahwa eh, apa, tolabul ilmi minal mahdi lalahdi kan. Jadi carilah ilmu dari liang ke liang. Mohon maaf saya bahasanya gini. Dulu guru saya seperti itu bilang, dari liang ke liang, dari liang apa ya? Maaf, dari rahim ya kan, dari liang rahim sampai ke liang lahat kan. Nah, jadi dari liang ke liang sebelum kita meninggal masih, wah masih sekarat juga, mohon didoakan bahwa saya, nah itu juga ilmu kan. Nah, jadi mencari ya, bukan istilahnya apa satu lagi teh menuntut ilmu. Wah ilmu tidak bisa dituntut istilahnya gitu kan, tapi ilmu itu dicari digali. Nah jadi kalau menggali ilmu itu dari sepanjang hayat, tidak ada batasnya, mau usianya sudah, mohon maaf uzur misalkan sudah berapa puluh tahun, tidak ada batas. Bahkan bayi kecil pun yang baru lahir, dia diajarkan menangis gimana coba, ada yang tahu?
bayi lahir langsung ditepukan sama ibunya, sama dokternya, sama perawat, sama bidan, tok langsung nangis kan? Itu pembelajaran. Dan ya kan, ditoel gitu, dicolek langsung nangis. Itu pembelajaran secara tidak langsung. Padahal dari mana sih si ibu diajarkan bahwa si anak supaya bisa, bahwa dia tuh mohon maaf tidak bisu, tidak itu ya, bersuara lah seperti itu ya. Maka dengan cara ditepak, gitu kan, dicolek, nangis, nah anaknya nangis bagus ya kan, itu pembelajaran seperti itu. Kemudian berani gagal dan mencoba lagi. Nah ini yang paling parah adalah di kita, misalkan selalu berprestasi terus ya, dari kelas 1 SD atau TK bahkan sampai kuliah selalu kumlot, misalkan, waduh, ketika dia gagal sekali bisa biasanya stres, ya kan ya. Maka hidup ini jangan mencari yang pintar saja, tapi harus pintar-pintar, ya kan? Kenapa demikian? Pintar-pintar itu pintar mencari waktu, pintar bergaul dengan orang, bersosialisasi ya. Kalau pintar saja ya dia akademik aja, wah ditanya misalkan saya bidang komputer, Paris ini ditanya bagaimana cara memompa ban, wah nggak tahu, bukan bidang saya, kan nggak bisa gitu, ya kan? Di dalam hidup ini tidak bisa seperti itu, tidak bisa statis ya, dinamis. Jadi maka berani gagal, jangan langsung selalu berprestasi, sekali-kali lah nilainya dapat saya juga seperti itu, udah pernah ngulang, pernah dimarahin, pernah di apa ya, ya pernah salah lah manusia ya. Tapi kalau merasa benar terus atau merasa pintar terus, kumlot terus, nilainya apa bagus terus, ketika dia gagal pasti dia akan stres. Itu masalah, ketika stres, kalau dia tidak ada punya hati yang bagus, pikiran yang bagus, ujungnya bunuh diri. Itu penyakit-penyakit sosial yang secara tidak langsung di dunia akademik kita kadang mengajarkan seperti itu. Inilah yang harus kita, saya share ya, bukan menggurui, tapi pengalaman bahwa hidup itu tidak boleh berprestasi terus, sekali-kali gagal gitu kan, sekali-kali dimarahin, sekali-kali dibawa, sekali-kali jangan dimanjakan. Misalkan begini, oh mas saya nggak bisa kuliah nih, kenapa? Hujan kan? Ya udah kamu lari hujan-hujanan, nanti sakit, nggak apa-apa sakit juga kan ada dokter. Nah misalkan gitu kan, misalkan mah ini mau berangkat nggak ada uang, ya udah kamu berangkat dulu nanti uangnya diganti. Misalkan. Jadi anak tidak selalu dimanjakan, selalu dijawab yes terus gitu kan. Sekali-kali oh maybe gitu kan. Nanti anak berpikir oh ternyata hidup itu tidak selalu flat. Life is never flat kan kata iklan juga gitu ya. Entah iklan apa saya lupa lagi. Ya kan? Kemudian satu lagi fleksibel terhadap perubahan alias adaptif tadi ya. Jadi hidup ini apa ya, adaptif itu bisa luas, bisa humble dengan siapapun ya kan. Teman saya jangan dikira saya orang akademis semua, enggak. Saya sejak kecil di dunia di kampung hidupnya, kemudian ada anak yang nakal, pernah kelahi, bahkan saya pernah kelahi dengan preman, itu kan itulah perjalanan hidup. Jadi saya jangan dikira bahwa saya selalu pintar terus, hidupnya baik-baik terus, apa mulus-mulus terus lah, tidak. Jadi hidup itu harus fleksibel, adaptif dan berani gagal, gitu kan ya, supaya tidak stres, supaya kita menjadi orang yang bijak. Ketika menghadapi misalkan oh kita berhasil terus, tapi tetangga kita tidak berhasil, teman kita tidak berhasil, maka kita akan hidupnya selalu bijak, ya kan? Oh, berarti tidak selalu ketika dia jawabannya salah, tidak selalu bahwa itu salah. Misalkan 5 kali 5 dia jawab 10. Oh iya nak, gimana pemikiran anak? Misalkan, oh menurut dia karena dikiranya menambahkan, misalkan, oh gini caranya. Nah seperti itu. Jadi tidak langsung jawab kamu salah. Tidak, nanti hidupnya akan selalu stuck ya, akan selalu kaku gitu ya, tidak fleksibel, tidak adaptif. Ini pembelajaran di kelas sebenarnya menjadi filosofi bahwa hidup berikutnya di luar sana adalah bagaimana kita belajar di rumah dan bagaimana kita di lingkungan, lingkungan sekolah, lingkungan bekerja, ya kan ya. Karena manusia tidak semuanya sama kan, ya. Maka harus fleksibel gitu ya. Fleksibel bukan berarti kita kadang apa ya, berjamaah, wah misalkan korupsi berjamaah, wah itu salah, ya kan? Jadi fleksibel itu bukan berarti kita ikut arus, tapi menyesuaikan sesuatu yang baik, kan bukan yang jahat ya. Seperti itu. Nah lanjut lagi, kenapa harus pintar-pintar? Zaman sekarang, zaman arus informasi yang masuk sangat banyak kan, mau di WA grup, mau di Japri, mau diteleponin, wah saya banyak gitu ya. Bahkan beberapa hari ini saya ditelepon banyak orang, kebanyakannya ngaku-ngaku dulur, tahu nggak, dulur saudara ya kan.
"Lur, pinjam uang," gitu kan. Waduh, saya bilang, "Siapa ini ya?" Karena juga enggak ya, ternyata teman lama gitu kan. "Lur, butuh tiket." Waduh, ini apaan? Saya tuh kayak jasa apa gitu ya. Maka seluruh berita atau informasi tidak selalu benar. Bahkan kadang di grupnya nih, WA grup misalkan, "Wah, ini didesain bahwa ada yang bikin video gini nih, ini jangan dulu di-share ya, tapi harus disaring dulu." Ya kan? Disaring dulu sebelum di-sharing gitu ya. Kalau bahasa Arabnya adalah tabayun, dicek dulu kebenarannya. Cara ceknya ya sekarang ada ChatGPT salah satunya. Ini ChatGPT bisa dimanfaatkan untuk mengecek kebenaran atau ketidakbenaran gitu ya. Biasanya ada sumbernya kan, kalau tidak ada sumber yang pasti jangan langsung di-share lagi. Apalagi kadang orang tua saya termasuknya, "Ini Riz ada video terkait ijazah palsu, ijazah asli." Wah, capek deh saya bilang gitu. Hati-hati Pak, saya bilang itu tidak semua orang mendesain apa video kayak benar kan ya. Oh, ini secara ilmiah begini ini ngomong gitu kan. Padahal realnya tidak begitu. Itu yang harus kita cek. Seolah-olah ilmiah padahal tidak ilmiah. Nah, zaman sekarang tantangannya seperti itu. Kalau zaman dulu, oh udah, nah 5 kali 5 25 ya, jangan 5 kali 5 jadi 10 gitu kan. Kalau dulu jelas ya, tapi sekarang kan 5 kali 5 belum tentu 25, memang betul. Karena ketika orang melihat bahwa secara sosial 5 kali 5 tidak selalu 25 ya kan ya. Secara orang sosial 5 kali 5 bisa aja 125 gitu ya. Karena 5 pangkat 5 misalkan kayak gitu. Atau 5 pangkat 3 mau maaf saya salah. Biasanya seperti itu ya orang tuh. Jadi kita harus saring dulu sebelum di-sharing gitu ya. Kemudian butuh kemampuan, nah ini menyaring informasi itu tadi ya, kita tuh di zaman TAI, maaf, di zamannya AI, ada nama Aisyah nggak di sini, mohon maaf ya. Ini bagus nama Aisyah tuh kan. Jadi dia sudah bernama AI, udah kalau TAI nggak bisa AI, nggak bisa AI, wah itu malu juga kan, namanya udah AI gitu kan. TEI, nanti panggilnya TEI gitu kan. Jadi harus pintar menyaring tadi dengan cara misalnya menggunakan beberapa tools dari AI, dari buku-buku yang valid, dari sumber-sumber pemerintah, misalnya seperti itu ya. Terus, nah ini pilih tools yang belajar yang efektif. Sekarang kan belajar bisa di mana aja ya, sebenarnya tidak harus guru langsung, bisa virtual. Makanya buku saya dulu zaman berapa tahun 2010 mungkin ya, berarti berapa 15 tahun lalu saya sudah berpikir bahwa pembelajaran masa depan sudah menggunakan virtual. Makanya judulnya adalah virtual class ya Bu Nora ya. Seperti itu. Virtual classroom, jadi kombinasi antara teknologi, pedagogi, pembelajaran, bahkan AI-nya ada gitu ya. Zaman sekarang kan sudah ada Zoom, video. Berarti ini same time and same place at different place kan ya. Waktunya sama, waktunya juga beda kan, di Sumatera beda berapa menit maksudnya. Di Jawa Barat beda berapa menit gitu kan. Ini sudah same different place dan different time juga tentu ya. Tapi kita sama-sama ngobrol kan Bu, langsung gitu live ya seperti itu. Jadi inilah pembelajaran yang harus pintar-pintar. Tadi misalkan pintar bergaul, kita bergaul dengan siapa, dengan orang tua, bergaul dengan preman sekalipun ya, punya teman tuh harus seperti itu. Tapi kita harus pintar-pintar memilih. Maksudnya, oh oke lah kita punya kenalan preman di jalanan, suatu waktu ketika butuh, ada yang malak, minta tolong preman tuh, tadi temenmu malak, kan jadi aman kita. Nah itu maksud hidup itu harus pintar-pintar, bukan hanya pintar loh ya, seperti itu. Nah berikutnya adalah, karena ini dari from chalk to click ya, saya bilang from chalk to click gitu, seperti itu ya. Jadi hidup itu harus dinamis. Mulai dulu zaman saya, zaman papan tulis, selalu guru tuh menyatakan benar, ya kan? Kenapa demikian? Nggak bisa diprotes zaman saya tuh guru, wah bisa dimarahin. Kayaknya ketika tadi siswa kritis, ini zaman sudah berbeda dengan zaman saya. Makanya zaman saya ketika saya mengajar di kelas, silakan kalian protes di dalam kelas langsung. Jangan di belakang layar, jangan di belakang kelas. Karena satu gibah ya kan, kedua belum tentu apa yang Anda ceritakan benar gitu kan. Maka langsung di kelas atau setelah kelas selesai langsung misalnya ada yang ditanyakan, ada yang diprotes, ada yang dikritisi silakan. Itu kan ya. Zaman dulu guru selalu benar. Kalau zaman sekarang laki-laki itu selalu salah dan wanita selalu benar. Benar nggak? Kenapa demikian? Ya iyalah Mbak itu selalu benar kan, kalau emas yang selalu salah ya kan ya.
masalah. Makanya kan masalah, bukan masalah kan, adanya masalah. Maka laki selalu salah, wanita selalu benar, ya kan? Zaman sekarang itu. Jadi intinya seperti itu. Zaman sekarang bukan guru lagi sebagai learning center ya, tapi banyak guru itu hanya fasilitator, bahkan gurunya adalah AI tadi ya, TAI, bisa TAI beneran, bisa AI-an gitu ya, seperti itu. Zaman sekarang ya, seperti itu ya. Jadi lelaki itu selalu salah, wanita selalu benar. Ya iya, karena masalah dan mbak yang benar, ya kan? Bukan mbak salah. Ya, gitu ya. Lanjut lagi. Nah ini ya, zaman sekarang teknologi kuncinya, ini ada yang, mohon maaf, ada yang gaptek, mungkin di sesi lain kita bisa belajar ya di bidang LMS-nya, AI tutor, dengan AI tutor gitu, misalnya pakai ChatGPT, Duolingo, terus ada DeepSeek dan seterusnya. Terus kalau misalnya mau belajar video learning bisa Coursera, YouTube sekarang ya, atau bahkan menggunakan Zoom ini atau apa satu lagi misalkan Gmeet ya seperti itu, Google Meet, atau mau game. Nah ini game yang bagus ya buat anak, kuis ya, bikin pakai Kahoot atau Quizizz gitu ya, itu bisa juga. Atau pakai apa augment reality atau virtual reality, misalnya ingin belajar tentang dinosaurus di zaman purba dulu sebelum Masehi, berapa abad sebelum Masehi gitu kan ya. Maka kita bisa gunakan beberapa tools apa virtual reality atau di dunia bukan di dunia apa ya, di mall-mall kadang sudah ada ya, zaman sekarang ada yang sudah pernah ya menggunakan VR, ada semacam apa teropong, dilihat bayar nggak gratis gitu ya saat ini ya. Lihat, oh ini zaman purbakala atau ingin menikmati museum. Nah ini yang saya heran di Indonesia, museum itu mau satu membosankan dan kedua adalah menakutkan, bener nggak? Museum tuh cenderung benda-benda purba, benda-benda tua, antik gitu kan. Kalau misalkan hanya dipajang, ya anak sekarang takut dong. Wah itu tengkorak tuh zaman purba, kan takut kan. Tapi kalau misalnya divisualisasi, oh saya ingin mendaki gunung apa yang tertinggi di Sumatera ya. Gunung Rinjani, bukan Rinjani ya, gunung apa ya? Yang tertinggi di Sumatera ada yang tahu? Bisa raise hand? Gunung tertinggi di Sumatera ya gunung apa? Nah, misalkan mendaki gunung. Karena saya tidak suka, bukan tidak suka, apa fisik saya tidak mendukung, misalnya untuk menjadi seorang pendaki gunung, gunakanlah virtual reality. Kayak teropong, waduh ternyata gunung tertinggi di Jawa Barat, di Pulau Jawa, Gunung Semeru gitu ya. Oh enak juga ya, seolah-olah kita naik helikopter terus terbang, lihat dari apa, dari atas, dari crater, lihat dari atas, dari apa kawahnya gitu, seperti itu ya. Kan lebih lebih dinamis ya, orang lebih senang dibandingkan ayo kita ke Museum Geologi Bandung, ada museum apa purbakala, ada batu-batuan, kan orang takut. Ayah itu takut dengan ada tengkorak, nah anak jadi takut kan. Tapi kalau misalkan dibawa ke belakang dulu pakai virtual reality, mudah-mudahan anak lebih lebih dinamis, oh bergerak lah gitu ya apa gambarnya gitu, seperti itu. Nah ini ada beberapa hal yang apa positif, tapi dalam hidup ini tidak selalu negatif dan tidak selalu positif ya. Jadi dampak transformasi digital tentu ada yang positifnya, bisa fleksibel dalam mengakses. Sekarang kan akses internet bukan tiap hari ya, setiap sepanjang hari mungkin kita akses internet terus kan, ya kan ya, nggak boleh bohong lah ini ya. Minimal apa, di handphone kita pasti ada WhatsApp-nya ya kan ya. Ditelepon sama gurunya, oh iya saya di WA sama Bu Nora diteleponin lewat WA. WA pakai apa? Internet kan. Nah jadi sekarang pasti tidak akan lepas dari internet. Mungkin handphone, maaf, dompet, dompet fisik ya sudah ditinggalkan. Dulu saya waktu SMA sih pernah ketinggalan dompet di rumah. Waduh mau bayar apa uang kas di kelas malu juga kan. Nggak bawa, oh masa Riz katanya udah gede nggak bawa, nggak punya dompet, ketinggalan. Saya bilang zaman dulu bingung kan dengan ketinggalan dompet. Sekarang ketinggalan handphone yang bikin bingung ya kan. Waduh teman saya udah janji di tempat anu, saya nggak bawa handphone yang nggak bisa kan, karena informasinya ke handphone semuanya. Saya mau bayar untuk menulis, ya kan pakai handphone sekarang, nggak ke ATM, jarang lah, walaupun bisa ya. Ya sudah tinggal klik 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 bayar untuk menulis hemat ya kan. Atau mau beli tiket, bayar lewat handphone, semua di dalam genggaman ya kan. Seperti itu. Nah, terus terkait materi juga bisa bisa apa ya bervariasi, mau yang fisik, bahkan sekarang
menurut survei ilmiah bahwa buku-buku yang hard copy itu sudah tidak laku lagi. Saya survei ke toko buku Palasari misalkan di Bandung ya, itu ternyata jarang dikunjungi anak-anak sekolah. Zaman saya paling padat ada Palasari buku bekas, tapi bisa dipilih ya kualitas hard copy-nya mau yang bagus mau yang jelek gitu kan ya. Tapi zaman sekarang saya lihat kok sepi Pak. Ya anak sekarang kan tinggal di gadget kan ya Pak, tinggal klik-klik-klik atau di scan apalah gitu ya. Jadilah digital. Makanya beruntunglah si nulis apa penerbit nulis hemat ini sudah berbentuk digital juga kan, tidak harus hard copy. Kalau hard copy mungkin by request dalam jumlah terbatas seperti itu kan ya. Orang sudah jarang sih seperti itu ya. Nah, tantangannya adalah challenge-nya ini challenge-nya ya. Ada celengan juga gitu ya. Kesenjangan akses, bayangkan kalau misalkan di daerah rural, rural itu yang di daerah pedalaman, yang jauh dari internet, gitu kan ya, maka kita akan kesulitan kalau kita tidak punya koneksi internet, ya kan ya. Sekarang tuh kuncinya internet mungkin jadi bahan pokok juga ya, mirip sembako gitu ya. Mungkin bukan sembako lagi, tapi sebako 10 bahan pokok, termasuk satunya internet mungkin ya, seperti itu. Bukan sembako lagi, mungkin 10 bako sekarang tuh ya, seperti itu ya. Kemudian tentu overload informasi, wah dari sana, dari sini, grup WA, dari grup teman, dari grup sekolah, dari grup kuliah, informasinya sekarang sudah harus komunikasi sangat banyak. Maka tadi perlu disaring dan di-sharing gitu ya. Sebelum di-sharing perlu disaring dulu. Terus disiplin belajar. Nah ini, jadi disiplin itu tidak selalu kamu datang jam 7, masuk jam 7, setengah 7. Ya itu betul juga sih disiplinnya. Oh saya tadi janji emang jam 2, oh masuk juga jam 2 kan lewat sedikit lah gitu. Mungkin 1 menit karena ada tamu dulu gitu. Nah, sekarang disiplin tuh lebih ke efisiensi dan efektivitas. Misalkan begini, oh saya telat 1 menit, tapi diganti dengan materi yang lebih luar biasa 5 menit. Karena itu juga salah satu disiplin juga. Tentunya bertanggung jawab sih sebenarnya disiplin itu ya. Bukan selalu disiplin, ya disiplin waktu juga bagus, tapi bertanggung jawab yang lebih penting gitu ya. Seperti itu. Nah ini ada tips dan trik yang menjadi pembelajar sejati. Salah satunya dengan jadi sekarang saya agak aneh ya ketika ada guru, waduh mas saya nggak bisa internet ya. Sebenarnya zaman sekarang belajar internet bisa belajar sendiri loh Bu ya. Ibu, bapak atau mas, adik gitu ya, kakak gitu ya. Belajar internet bisa belajar autodidak. Zaman saya belajar email tuh, waduh beli bukunya, buku hard copy-nya, ini gimana bikin akun gitu kan ya. Tapi zaman sekarang belajar internet, belajar digital tuh langsung sendiri dari YouTube. Nonton, nggak suka baca buku, pengen visualisasi nonton YouTube ya kan ya, nonton nggak usah di ini, tinggal cari bagaimana belajar internet, belajar membuat email, keluarlah informasi. Atau yang suka teks bisa chat GPT, bisa dari Google gitu ya. Terus yang kedua, tetapkan tujuan belajar. Nah ini tujuan belajar tuh mau di setelah kuliah lah terutama ya, menurut saya itu ada tujuan belajar tuh ada 4 tujuan, tiga sih sebenarnya, ada 3 plus satu lah. Satu apa coba, menjadi akademisi ya kan ya. Yang kedua menjadi businesspreneur, ya kan, entrepreneurship gitu ya. Yang ketiga bekerja di industri worker lah gitu ya. Yang keempat satu lagi apa coba? Ini yang keempat, ke KUA University, ya kan ya. Ada yang paham? Ke KUA University. Jadi lanjutannya ya menikah itu ya. Tapi yang laki-laki ya jangan dulu ya, sebelum dewasa menurut Undang-Undang Pernikahan adalah 19 tahun loh sekarang ya. Bukan 17 lagi tapi 19 tahun. Ya kan ya. Jadi undang-undang mau laki-laki mau perempuan yang dikatakan dewasa itu harus 19 tahun ya. Jadi hidup tuh setelah lulus ada cuma 3 pilihan. Satu lanjut studi jadi akademisi ya kan ya. Satu lanjut studi, kedua jadi akademisi, yang ketiga businesspreneur ya kan ya, seperti itu. Yang keempat ke KUA University ya. Jadi itu hanya pilihan khususnya bagi perempuan yang sudah dewasa, silakan kalau sudah ada jodohnya, sudah ada kecocokannya ya itu ke KUA University ya kan ya, seperti itu. Bagi laki-laki yang belum dewasa dan belum punya kemampuan jangan deh menurut saya. Terus yang berikutnya, nah ini tidak akan lepas dari menggunakan teknologi AI tadi ya, ada nama Aisyah nggak sih? Teh AI punya ingatnya Teh Aisyah gitu ya. Jadi harus belajar dari AI gitu ya. Kemudian
belajar kolaboratif. Nah, sekarang tuh bukan kompetitif lagi, belajar tuh harus kolaboratif. Oh, saya tidak bisa di bab 5, dibantulah sama penulis lain kan di bab 1 sampai 4, ya kan ya. Saya bisanya di bab 12, misalkan di database, yang bab lain ya yang paham, saya tidak terlalu paham di bab lain seperti itu ya. Ini kolaboratif ya. Jadi hidup itu tidak belajar saja yang kolaboratif, tapi hidup ini di kolaboratif. Dia bisa melukis, saya tidak melukis. Oh, saya bisa ngitung aja, dia tidak bisa ngitung ya kan. Jadi harus kolaboratif, saling melengkapi ya. Terus jangan lupa dievaluasi dong terakhir ya. Ketika dievaluasi apakah perlu perbaikan atau tidak perlu atau bahkan sudah baik tinggal diperbaiki lagi ya seperti itu. Ada lagi, nah ini terakhir sih penutup ya. Pas ya mungkin waktunya kita diskusi yang lebih banyak mungkin. Maaf saya salah. Nah ini ya. Jadi penutup tuh kalau mau menjadi pembelajar sejati di era digital ini bukan sekedar pintar ya, tapi harus pintar-pintarlah memanfaatkan peluang dan teknologi, ya kan? Jadi manfaatkanlah teknologi dan peluang gitu ya. Kenapa demikian? Kalau kita sekarang tidak bisa memanfaatkan secara pintar-pintar teknologi ini, maka kita akan tergilas zaman dan bahkan suka bilang terakhir ini, wah mas, sekarang banyak pengangguran. Siapa bilang? Saya bilang, kamu hidupnya terlalu sempit, hidup hanya di Bandung atau di Jawa Barat aja, hidup di Sumatera aja, di Riau aja. Dunia itu luas loh ya, nggak seluas Laut Kelor kan. Itu pepatah benar sekali. Jadi hidup itu tidak harus di Riau, tidak harus di Bandung saja. Bahkan lebih jauh lagi, tidak harus di Indonesia saja. Hidup ini bisa di luar negeri ya. Kan KTP-nya sama. Sama-sama punya KTP internasional apa coba? Paspor kan dan visa gitu ya. Jadi kita harus punya KTP internasional kalau bisa. Yaitu paspor. Jadi saya biasanya ke mahasiswa suka begini. Kalian selalu bilang bahwa setelah lulus bingung mau kerja, ya kan? Karena di Indonesia banyak, jangan kamu melamar kerja, kebanyakan yang di PHK, ya kan ya? Itulah pemikiran-pemikiran sempit kamu tidak pintar-pintar berarti memanfaatkan peluang dan teknologi ya. Dunia kerja itu tidak hanya di Indonesia dong, di luar negeri, di Jepang bahkan ya. Saat ini Jepang kekurangan tenaga kerja, jadi bekerjalah tidak harus di Indonesia, tapi hati dan pikiran tetap di Indonesia gitu ya. Seperti itu kan. Ini orang-orang pada ngiri, masih kok hidupnya di mana aja ya? Iya, satu hidupnya di mana aja, dinamis ya kan. Biar kita menjadi orang yang harmonis gitu ya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak-banyak ya, bahasa Sumatera tuh banyak-banyak terima kasih banyak-banyak, terima kasih gitu ya. Kasih itu ada dua kan, ada pasir ya, artinya benar nggak ada yang dikasih ya, terima kasih gitu. Terima kasih, oh kasih itu pasir gitu. Hati-hati ya. Nah, yang paling penting hidup tuh kalau saya prinsipnya adalah bekerja, ya kan? Jadi hidup ini harus bekerja, belajar, kerja dan jalan-jalan, gitu kan? Kalau hanya bekerja, belajar saja bisa stres kan? Nggak punya duit dan nggak bisa hiburan. Kalau cuma kerja aja, punya duit tapi nggak bisa dapat ilmu baru dan tidak bisa jalan-jalan, tidak happy kan? Kalau cuma jalan-jalan aja ngabisin duit karena tidak kerja dan tidak belajar gitu ya. Maka hidup itu harus sempurna dengan bekerja, belajar, kerja dan jalan-jalan. Nah, yang paling penting adalah dimanapun kita hidup, jagalah networking atau jejaring persaudaraan, ukhuwah ilmu Islamiyah lah kalau di Islamnya seperti itu. Bekerja, berbisnis, dan kalau saya dulu postdoktoral itu ya setelah saya lulus dari S3, saya nyari jejaring melalui lanjut postdoktoral. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan lebihnya. Kekurangan sih datang dari saya pribadi, kelebihan datang dari Gusti Allah ya seperti itu. Saya kembalikan ke siapa Mbak Cindy ya. Mbak Cindy ini Iya, kalau nggak salah gelarnya Eskom, sarjana komputer ya Mbak ya. Nah ini iya. berarti tahulah tentang TAI kan gitu ya. Sedikit-sedikit Pak kalau masalah AI, alhamdulillah dikit Ya, baik. tahu. Sip, sip. Saya kembalikan ya TAI. Terima Iya kasih Pak. semuanya. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, dipersilakan. Oke. Terima kasih Bapak Saya Risandar. izin minum juga yang Atau ada air virtual. Oke, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh bertanya, silakan Ini diajukan ada yang raisen pertanyaan kayaknya pasti atau Pak Anjar ya. Pak iya Anjar Pak ada Anjar. raisen.
Iya, boleh Bapak Anjar silakan untuk Oke, menanggapi. terima kasih Mbak Cindy Lydia Virgo. Iya Pak. Ini Berarti bulan eh, Oktober lahirnya ya. September Pak. Oh, ya, September, oh ya, deketan ya. Betul, nah, betul. Virgo terima itu kasih enak ya. Pak Risnandar Philosophy of Mosamu. Doctor, Mosamu, Mosamu. atau Doctor of Philosophy. Memang belajar konsep belajar sejati dalam era digital terhadap anak didik masa kini memang apalagi guru-guru tenaga pendidik yang udah mau memasuki masa persiapan pensiun, Ya, Pak. megang HP, maaf, 1000 kali maaf, memegang HP aja Ya, ketika bergetar datang telepon bisa terjadi dilemparkannya, apalagi tentang belajar yang dibilang oleh Pak Risnandar tadi. Karena tadi kan disebutkan Bapak itu tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu kan. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, kan mulai dari buayan sampai ke liang lahat kan. Nah, betul, Pak. kalau ada konsep dalam eh, psikologi pendidikan itu ada yang namanya lifelong education kan itu kan Sepanjang lifelong sepanjang education. hayat ya. Ah, belajar sepanjang hayat. Jadi walaupun tua kita, udah tua kita, tapi belajar itu terus belajar. Ah, Betul, Pak. Setuju. memahami alam, memahami lingkungan kita. Bahkan ketika kita memberikan materi kepada, katakanlah kepada anak didik kita atau mahasiswa kita, bahkan ke anak kita sendiri, itu kan ada psikologi yang perlu kita pahami. Oleh karena itu, dengan teknologi digital ini kadangkala saya memang sering ikutan yang kayak kayak webinar ini. Takut saya nanti tidak perlu lagi orang membaca buku-buku yang dikarang oleh para pakar-pakar. Contohnya Pak Risnander, Philosophy of Doctor kan termasuk salah satu peneliti BRIN. Itu kan Pak kan, Betul. betul kan? Betul, Pak, Oleh betul. karena itu melalui teknologi baik dia melalui HP ditengok atau melalui laptop itu kan bisa nanti merusak otak anak-anak. Betul, Nah, betul. merusak otak anak-anak. Anak-anak sering di rumah itu biar diam dia dikasih mamanya atau ayahnya. Mamanya sibuk mamanya masak, mencuci pakaian kan. Ini kan perlu sebuah penelitian Pak Risnandar. Nah, kalau bisa nanti join penelitian Boleh, Pak, asalkan boleh. ada dananya itu kan Pak Risnandar ya. Ah, dengan Ibu Cindy Lydia Pirgo pun kan dia pun mau itu kurasa itu mau dia itu untuk melakukan penelitian efek samping daripada AI Digital. walaupun dia dibilang artificial intelligence kecerdasan buatan itu. Ah, jadi saya kira banyak ada positifnya, ada negatifnya. Bahkan ketika sekarang ini mengerjakan homework, pekerjaan rumah anak-anak, bahkan saya alami sendiri, nggak nggak bisa lagi membaca buku mamanya kan ini di bab tentang ini dibacanya, nggak lagi, tapi HP dimintanya langsung atau laptop. Ini kan menjadi sebuah pemikiran yang Baru, iya. perlu. Iya. Ah, saya bukan menggurui pengalaman sendiri sama anak-anak. Kalau tidak apa namanya dengan HP, dia nggak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya, homework itu Pak Risnandar. Ya, Oleh beda karena zaman, itu Pak di ya. sekolah, iya, di sekolah pun ini pengalaman saya juga ketika menyajikan sebuah Materi makalah. ya. Hmm. Rupanya dosennya chat GPT. Saya tengok chat GPT dia diambilnya. Seharusnya kan ada rujukan. Menurut buku karangan Risnandar Pisti dalam bukunya Pendidikan Seksiologi umpamanya kan. Dikatakan Ya. yang oleh Risnandar yang dikutipnya
eh, menurut pendapat para pakar seksiologi luar negeri, umpamanya kan dijelaskan bahwa Ini ini gitu pertanyaannya kan. ya. Terusnya kayak gitu. Ini chat GPT itu Pak Risnandar itu. Jadi Pertanyaannya melemahkan apa Pak? cara Mungkin berpikir. pertanyaannya Pak. Saya bukan bertanya Pak, bukan menguji Oh iya ya. Bapak. Maksudnya, saya jelaskan ini Lah pun inilah di yang mau sebuah tanya penelitian. jadi tertunda ini. Oke. Oke, itu aja Pak. Saya kembalikan. Menurut Oh baik, Bapak terima kalau kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. hal tersebut bagaimana pendapat Bapak gitu aja? Hmm. Sebagai Ya tadi peneliti saya gitu. sampaikan bahwa yang namanya apa, setiap zaman ada orangnya kan. Setiap Iya, orang ada zamannya. Nah itu, jadi kita perlu adaptif ya sebenarnya Pak ya. Pasti ada sisi-sisi yang positif dan negatifnya. Ini di dunia ini tidak selalu merah semua, tidak semua negatif semua, tidak semua positif semua kan. Maka kita harus adaptif ya Pak ya, seperti itu sih. Dan tadi perlu yang paling penting adalah perlu disaring sebelum di-sharing, sebelum dibagikan gitu ya berita. Jadi kadang berita di grup, wah ini informasinya kayak benar tadi ya, pada seolah-olah benar karena dibuat videonya narasinya bagus, ada sumbernya seolah-olah seperti itu. iya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, makanya perlu kita adaptif dan saring sebelum di-sharing. Seperti itu Pak mungkin singkatnya ya, seperti itu. Nanti diskusi bolehlah di luar webinar ini. Saya kembalikan ke Bu Cindy. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas nanti nggak nanya lagi Pak gitu ya. Oke, baik Bapak Anjar. Bapak Wiwit Bayu Santoso mau bertanya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Wah, Risnandar, ya, Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Cindy, Ledia, Virgo. Ya, saya nyontoh Pak Anjar tadi. Saya Oke nggak Pak. bertanya, mau sedikit sharing saja. Ya ya Setelah saya rangkum resum penjelasan dari Pak Isnandar, ya. ternyata benar Pak. Hmm. Benarnya itu begini. Saya kan usia sudah 48 tahun, Pak. Oke oke. Ketika usia di bawah 40 tahun, saya itu selalu kecewa dengan Hmm. apa yang saya lakukan. Karena selalu usaha, selalu jatuh. Usaha, selalu jatuh. Tapi setelah memasuki usia di atas 40, saya baru memahami, mendapatkan ilmu hikmah. Ternyata sukses itu ada pada proses. Ah, betul. Dan berani gagal, tapi Gagal. mencoba lagi. Dengan penjelasan Pak Isnandar itu saya, iya benar ya. Betul Pak. Ternyata sukses itu ketika kita menjalani prosesnya itu. Dan orang Baik. sukses itu tidak harus mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi di proses itulah kita baru memahami. Nah, makanya terus saya tadi itu memang benar ya, bekerja, belajar, dan jalan-jalan. Nikmati saja hidup ini. Ah, benar. Nah, iya saya baru nge, Pak. Ini nggak tanya, saya tiru Pak Anjar tadi. Boleh nggak tanya saya, tapi Oke, saya laras nge. Pak. Oke, Iya, laras Pak. iya, saya nge dengan penjelasan Pak Isnandar. Udah nikmati aja hidup ini dengan bahagia, dengan jalan-jalan. Yang penting setiap kita menghadapi sesuatu itu pembelajaran bagi kita. Memang betul Pak Isnandar. Eh, semua ilmu pengetahuan perlu kita cari, tapi tidak semua ilmu untuk kita praktekkan. Bila perlu ilmu permalingan, Ya. ilmu opo itu tadi Pak Nadar ya, kita pelajari, tapi nggak semua ilmu untuk kita praktekkan. Ilmu maling kita pelajari, biar rumah kita nggak kemalingan. Oke. Lah, itu Laras Pak Pak. ya. Wes, terima Oke, kasih. laras. Banyak-banyak nanti di komplain yang lainnya yang mau tanya, Oke. saya nggak tanya. Sami-sami Terima Pak. kasih Mbak Cindy Ledia, Oke, Vigo. sami-sami. Oke, Yes. Terima kasih juga eh, Mas Nazar. Ya, Assalamualaikum. kami buka sesi untuk Waalaikumsalam. yang bertanya ya Pak. Ya, bagi Bapak yang ingin bertanya boleh silakan bertanya. Ini sesi pertanyaan. Ya, ada Pak Kepada Torus Bapak kayaknya. Torus Ya. boleh silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu. Saya Torus Maruntul, guru di Tapanuli Utara, SMP 4. Oh iya Pak. Terima kasih kepada Bapak Risnandar. Pertanyaan saya Pak, ini lagi getol-getolnya nih pemerintah membuat istilah transformasi pembelajaran. Ah, iya. Jadi mau saya tanya, entah saya salah mengartikan, mudah-mudahan salah biar jelaskan Pak Risnandar.
di mana bedanya digitalisasi pembelajaran dengan transformasi pembelajaran? Karena menurut hemat saya, pemikiran saya kalau dia transformasi pembelajaran, saya berpikir berarti menggunakan digitalisasi digital. Hmm. Nah, jadi sementara di topik ada istilah digital, ada istilah transformasi. Tolong Pak nanti dijelaskan Oh iya. di mana perbedaannya. Baru yang kedua, apa nanti nggak menyimpang Pak karakter seorang guru kalau kita dituntut hanya menguasai teknologi, sehingga Hmm. otak kita nanti jadi lemah, nggak berpikir kritis karena semua sudah ada di teknologi. Aturannya kita mengasah membuat soal, cukup kita membuat di AI, buatkan soal tentang ini keluar soal, sehingga nggak nggak di nggak diasah lagi otak kita, nggak tajam lagi cara berpikir. Ya, Tolong ya. penjelasannya Pak, terima kasih Pak. Baik, baik. Ada yang iya. Sudah cukup ya saya bahas ini ya? Mau saya jelaskan ya? Boleh Pak, boleh. Baik. Nah, tadi ada istilah apa? Istilah transformasi digital dan digitalisasi pembelajaran ya, Pak ya. Nggak, Ini digital bukan Pak, digitalisasi pembelajaran sama transformasi pembelajaran. oh ya, transformasi pembelajaran Pak ya. Nah, Ya. kalau transformasi itu berarti kan mengubah atau menerjemahkan Pak ya. Transformasi Bapak dari warnanya misalkan pengen bajunya merah menjadi putih. Itu transformasi ya Pak ya. Transformasi pembelajaran, oh yang tadinya menggunakan tadi cok itu apa kapur ya kan menjadi spidol, menjadi pakai mouse tinggal klik 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 atau pakai touchscreen klik 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 klik. Nah, seperti itu ya Pak. Itu transformasi berubah ya Pak. Artinya Ya. bahasa ininya sih perubahan atau bertransformasi. Oh, saya senangnya warna biru, tadi transformasi deh menjadi warna merah sekali-kali ya kan. Ya kan di sisi Ya. pembelajaran, oh transisi belajar misalkan tadi saya senangnya belajar di kafe, jadi senang belajar di kamar. Transisi pembelajaran saya dulu senang sambil dengar musik nih, gitu kan. Kalau nggak dengar musik kesepian, nggak bisa nangkap nih si baca bukunya, ilmunya, gitu kan. Kalau saya dulu kayak waktu kecil, SMA lah. Kalau nggak dengar musik, ke pikiran nggak masuk. Zaman saya ya transformasi. Pas saya kuliah, transformasi pembelajaran saya berubah. Saya harus fokus dan tidak mendengar suara apapun. Karena kalau mendengar nggak fokus malah wah ngelirik lagi ya kan dikit-dikit siapa sih ini ada yang lewat tahu bulat wah terganggu lah saya ya kan. Nah transformasi pembelajaran saya harus sepi gitu kan di tempat yang hening atau malam-malam atau subuh-subuh gitu. Pagi-pagi lah seperti itu. Itu transformasi pembelajaran. Kalau misalkan tadi yang satu lagi adalah digitalisasi pembelajaran ya Pak ya. Ya, ya Pak. Nah, kalau digitalisasi pembelajaran, semuanya berarti harus berbasis digital belajarnya. Dia sudah bukan sudah lagi ya, sudah full tidak menggunakan hard copy belajarnya tidak fisik ya, maksudnya tidak main fisik lagi. Bukunya sudah di handphone atau di laptop, file-file sudah tidak di print lagi, gitu kan ya. Nah, itu berarti sesuatu yang pembelajarannya, bahan pembelajarannya didigitalisasi, termasuk gurunya. Oh, gurunya saya misalnya mengajar di mana ya, di Universitas Riau, misalkan saya ya, atau di USU Medan. Nah, saya tidak ke sana kan di sini aja di rumah atau di kantor saya di Bandung misalnya di BRIN gitu ya sudah saya tidak percaya berarti digitalisasi pembelajaran semua mekanisme pembelajaran semuanya didigitalisasi kecenderungannya ya walaupun tidak selalu full 100% digital bisa aja oh saya sekali-kali seminggu sekali deh dalam sebulan pertemuan offline kan seperti itu ya Pak ya tatap muka di kelas langsung nah itu berarti semi transformasi pembelajaran gitu ya. Seperti itu, Pak. Izin Pak, bisa Ya, silakan, Pak. kalau menurut yang saya tangkap arahan Pak Menteri bahkan dibuat mata pelajaran pilihan coding dan AI, saya berpikir seolah-olah transformasi pembelajaran di zaman Pak Menteri sekarang memanfaatkan digital. Tidak selalu, Pak. Ya. Jadi kalau kita nanti seperti yang Bapak bilang tadi merubah itu kan berarti kita mengikuti pola perubahan pembelajaran pada si anak guru itu kan, itu maksudnya Pak? Ya, berarti pada sistemnya Pak secara keseluruhan sih sistem, tapi ada berarti guru itu harus kalau guru berarti harus banyak-banyak memahami pola-pola pembelajaran si anak lah Pak baru diterapkan lagi dalam kelas itu Pak ya. Betul sekali metodenya Pak. Nah itu.
Oke Pak, itu Pak. Yang Ya. pertanyaan yang kedua tadi Pak, Apa ya Pak? Lupa lagi saya. ah Mas ini. Oh. mana yang lebih lebih urgent sekarang guru? Dia berusaha memahami teknologi Oh yang iya, AI. secanggih-canggihnya untuk bisa mengajar atau belajar mengasah otak biar kritis. Nah, betul. Ini sebenarnya jangan salah tangkap ya bahwa AI itu bukan pengganti guru loh ya. Ya Pak. Zaman kita, zaman yang paling canggih apa coba? Tahun 90-an lah ya, saya lahiran 80-an ke sini ya. Yang paling canggih apa? Kalkulator kan? Iya. Nah, apakah dulu kita, wah canggih nih kalkulator saya sudah sekian digit ya kan? Kan kalkulator banyak ini ya canggihnya ya, apa ya? Iya. Zaman kita nih, kita kembali dulu. Apakah waktu itu tidak usah kita belajar matematik ketika kita punya kalkulator? Pertanyaannya sederhana kan? Iya Pak. Kalkulator ini adalah hanya tools pembantu saja untuk mempercepat. Nah, intinya mempercepat dan akurat lah seperti itu ya. Menghitung kan misalkan 257 dikali 257, waduh bisa kan kalau perlahan 257 gitu kan ya, prosesnya tahu bahkan sampai hasilnya benar. Tetapi untuk mempercepat, maka AI ini adalah untuk proses membantu ya Pak ya, dan mempercepat saja. Proses sentuhan dari guru langsung itu lebih baik Pak, dibandingkan menggunakan digital ya Pak ya, seperti itu. Jadi tetap kombinasilah bahwa jangan menggantikan guru yang benar-benar guru fisik ya, guru orang itu menjadi TI yang AI itu ya. Tidak, itu salah besar menurut saya. Pemahaman saya bahwa AI ini adalah hanya pembantu saja Pak untuk proses mempercepat dan akurat. Persis kayak Bapak nah, atau tukang jualan apa ya di pasar, pasar tradisional. Wah ini berapa? Udah banyak kan tuh ditulis di kertas. Tulis kan, bawang merah 5 kilo harganya sekian. Ada ML misalnya 2.350 ya kan. Bukan kita tidak bisa ngitung kan Pak ya, tapi untuk mempercepat gunakanlah kalkulator. Oh 2.555 ditambah 50 misalkan kan cepat kan. Bukan kita tidak bisa, tapi hanya pembantu gitu ya. Penolong supaya kita mempercepat. Jadi guru pun sama, tetap sangat-sangat dibutuhkan guru guru manusia ya, manusia yang jadi guru lah maksudnya. Tetap dibutuhkan. Karena apa? Sentuhan manusia langsung dengan langsung digital itu berbeda, Pak. Ya kan? Bapak bayangkan misalkan tidak mengajar lagi anak-anak mau gimana? Kan AI itu hanya di sisi pembelajaran kan, sementara belajar ini didikan ya, pendidikan tidak cukup dengan materi pelajaran, tapi harus anak tuh ketika dia nakal harus ditangani manusia langsung kan ya. Tangani nggak? Belum tentu. Ya Pak ya? Iya Pak. Oh anak nakal nih, Pak, saya mau ke kamar kecil, ke toilet, nggak bilang-bilang. AI marah nggak? Nggak marah. Kalau tidak disetel, disetting bahwa kalau ada anak keluar, dimarahin ya sama sistem, sama robot misalkan ya. Kecuali seperti itu. Tapi kan kompleks hidupnya, Iya Pak Pak. ya. Ada anak tuh yang main nakal lah, misalkan apapun lah, kenakalan anak ya di kelas misalkan. Ada yang, wah sering nyolek-nyolek ke anak lain. Kan AI tidak bisa membaca semuanya. Ya Pak ya. Iya Pak. Pertanyaan saya adalah, lebih hebat mana manusia dengan AI? Ya lebih hebat manusia lah Pak. Kan Lebih hebat manusia yang buat. manusia. Iya. Itu mah buatan, ya kan ya seolah seperti Iya. manusia AI itu. Nah, Iya. makanya pinteran mana komputer dengan manusia? Itu pertanyaan saya. Ya pinteran manusia. Manusia bisa bikin komputer, komputer bisa bikin manusia nggak? Nggak bisa, ya kan? Gitu. Jadi AI itu sekali lagi hanya alat pembantu, tools ya, mempercepat dan akurat. Itu Tapi aja. gini Pak, Ya, pengalaman saya dulu, saya sebelum ada kenal AI ini, saya berpikir keras untuk membuat soal 10 soal saja. Saya baca ya, bukunya, saya bikin ya. ini. Jadi sekarang Bagus. kalau sudah sekarang udah malas jadinya, tinggal buatkan 10 soal tentang ini semua, bikin ciri-cirinya Keluar udah semua. keluar. Ya, ada Nah, jawabannya sendiri. udah lebih pintar jadinya, udah lebih Ya, lebih jadi hemat kan? hemat. Akhirnya saya berpikir nanti lama-lama otak saya nggak terasah lagi. Itu maksud saya pada dampak Ya. negatifnya. Maka ya itu kembali ke diri kita. Kalau saya tetap saya belajar apa ilmu hukum sekarang ya dibaca apa bukunya fisiknya gitu ya. Oh ini pasal sekian. Kalau di AI hanya membandingkan, oh pembanding atau penolong benar nggak saya pasal sekian untuk menganalisis kasus apa gitu ya. Oh Ya, benar ternyata di AI itu sama. Nah, berarti akur lah. Cuman karena manusia kan kurang cepat ya. iya, Kalau komputer kan nggak capek kan dia, wah dihajar berapa jam pun tetap menjawab gitu. Seperti itu aja Pak. Hanya oke. pembantu ya penolong.
Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Horas. Horas, Pak Horas. Oke, baik. Bapak Torus, Iya Pak. Ibu. Ada lagi mungkin? em, ada dari Bapak, Chat ya, dari chat ya. ya Boleh dari dari chat chat juga. Bapak Silakan Muhammad bacakan. Ihsan SH. Saya seorang guru ingin bertanya, apa saja yang menjadi tantangan utama di dalam tugas seorang guru di era digital? Lalu apa keterampilan baru yang perlu seorang guru kuasai untuk menghadapi tantangan di era digital? Baik, Bapak. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya, intro sedikit terkait dengan kunci, ya kan? Keywordnya lah seperti itu ya. Teknologi kuncinya satu, kita sebagai manusia, ya sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakak gitu ya, misalkan di keluarga, di sekolah, atau di tempat bekerja, di kantor ya, maka sisi-sisi manusia kita sebagai pembelajar harus ada, ya kan? Tadi sudah saya sampaikan kan ciri-ciri pembelajar sejati, ya kan ya. Itu sisi manusianya loh Pak ya. Nah, sisi yang non manusianya AI ini, TI ini gitu kan ya. Jadi kita harus menguasai zaman sekarang tuh kalau tidak terlepas dari yang namanya dunia komputer, maka akan tertinggal juga, ya kan? Kita misalnya menggunakan papan tulis terus boleh sih, tidak salah juga. Cuman masalahnya adalah ketika ingin mendapatkan materi yang lebih banyak, lebih efisien waktunya, lebih cepat, maka harus menguasai komputer kan minimal ya. Buka internet dulu, ya kan? Bikin email dulu, punya akun dulu, lalu bukalah beberapa aplikasi ini tergantung kebutuhannya ini mau, oh saya bikin kuis nih menggunakan Kahoot misalkan, ini kuis mendidik sih sebenarnya supaya anak tuh lebih pintar lah gitu ya. Walaupun bukan menyepelekan buku ya, di buku juga bikin pintar juga kalau anaknya rajin gitu ya. Ini hanya sebagai pembantu bahwa untuk menguasai hidup itu harus ada teknologi kuncinya kan. Zaman sekarang ya zaman digital berarti ada beberapa tools yang harus kita kuasai. LMS ya ini pembelajarannya, virtual classroom lah ibaratnya, kayak ya LMS itu Moodle misalnya, mengumpulkan tugas tinggal diupload. Efisiennya apa? Si murid tidak mengumpulkan lagi buku tulis di kelas misalnya, walaupun sebenarnya secara psikologi tulisan anak langsung ya pakai tangan itu bisa terlihat langsung kelakuan anak, ya kan ya, sifat seorang dari tulisan langsung loh Pak, ya kan ya. Kalau di komputer semua bagus kan, rapi, ya kan ya, tidak terlihat lagi psikologi anak, ya kan ya. Oh, penulisannya bengkok-bengkok, melingkar-melingkar, itu ada karakter psikologinya, ya kan ya. Maka kelemahannya di situ. Kalau digital, ya dia karena pakai laptop, pakai keyboard, maka ya sulit dideteksi karena pakai keyboard kan yang mengetiknya. Itu kelemahannya Pak. Ada plus minusnya masing-masing. Kalau menggunakan AI, dia serba digital, sudah ada di komputer, ada di keyboardnya, tinggal klik, tinggal ketikan, entry gitu kan ya, upload gitu kan ya, tidak usah di print, boleh di print juga boleh. Efisiennya adalah menghemat fisik, bentuk fisik ya, bentuk fisik misalkan tadi mengumpulkan buku tulis, kalau zaman saya kan besok kumpulkan ya pelajaran matematika bab 5, kerjakan di rumah ya kan PR, nanti dikumpulkan seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian diperiksa, nih kamu nilainya kurang bagus, belajarnya kurang bagus, itu bagus juga langsung gitu ya. Tapi kan sekarang guru tuh sudah dibebani dengan administrasi, kemudian mengajar di kelas, belum lagi anaknya nakal, kemudian ada ya faktor-faktor di rumah juga, di keluarga, ya kan ya. Maka salah satunya untuk mengefisienkan kegiatan belajar mengajar, gunakan teknologi kunci ini, gitu ya. Seperti itu. Itu mungkin Pak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan tidak puas ya. Kalau saya menyebutnya mudah-mudahan puas, Bapak tidak akan bertanya lagi nanti ke yang lain yang misalkan. Jadi kalau saya mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas ya selesai, nggak usah belajar. Ya kan ya? Oh, Iya, saya Pak. puas dengan Paris Nandar. Harusnya tidak puas, karena nanti bertanya lagi ke pihak yang lain, ke guru lain, ke dosen lain, ke siapapun narasumbernya. Gitu ya. Itu mungkin Pak, siapa yang tadi ya? Oh, di chat kan nanya. Iya, oke, baik Bapak. Mungkin kita hanya memberikan kesempatan dua pertanyaan pada Oh, sesi silakan. pertanyaannya, Pak. Iya, Baik, baik. sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, kami ada sedikit promosi dari admin kami, yaitu Ibu Nora. Kepada Ibu Nora, boleh dipersilakan. Baik,
Insya Allah sore ini cukup ini ya, cukup lumayan berat juga pembahasannya ya Pak ya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan dan juga keraguan-keraguan dari peserta webinar. Harap dimaklum ya Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak Risnandar sudah mau menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Masya Allah, materi beliau sangat luar biasa ya Pak ya, dan sangat relate dengan keadaan kita sekarang ini seperti itu. Nah, baik Bapak, dan mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Nora, admin 1 Oh, ini ya Bu Nora. ya, saya langsung yang berkomunikasi dengan Bapak, mungkin ada kesalahan-kesalahan atau bagaimananya perihal naskah-naskah Bapak-Bapak Ibu yang ingin menerbitkan kepada kami seperti itu. Nah, sebelumnya Pak, kami mengizinkan kami ingin memperkenalkan paket-paket yang ada di Indonesia Mat. Boleh ya Bapak? Oh, saya stop share dulu mungkin Bu ya. Ya siapa? Ya, silakan. Silakan Bu Nora. Perkenalkan saya Nora, saya admin 1 Nulis Hemat. Izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan paket yang berada di Nulis Hemat ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kami itu ada paket hemat Bapak Ibu. Nah, untuk paket hemat ini biayanya Rp500.000. Jadi tempatnya dari kami dan Bapak Ibu yang menyesuaikan tempat tersebut, dan untuk maksimal furniturnya yaitu sebanyak 30%. Yang kedua, kami juga ada paket tunggal ya Bapak Ibu. Nah, untuk paket tunggal ini biayanya Rp1.000.000, tapi Bapak Ibu tinggal menerima naskah yang sudah selesai. Jadi tidak perlu disesuaikan dengan template, tidak perlu cek Turnitin, tidak perlu turunkan Turnitin terlebih dahulu begitu. Tetapi kami yang bantu semua dari naskah mentah yang Bapak Ibu berikan sampai naskah Bapak Ibu terbit ber-ISBN seperti itu. Dan yang selanjutnya kami juga ada paket konversi. Nah, untuk paket konversi ini tuh biaya Rp1.450.000 ya Bapak Ibu. Nah, untuk paket konversi ini bagi Bapak Ibu yang punya penelitian, disertasi, tesis, mungkin yang ingin dijadikan sebuah buku begitu. Nah, jadi belum sempat untuk konversi ubah ke buku umum agar bisa diterbitkan ISBN. Jadi kami bisa bantu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup pembayaran Rp1.450.000 ini sudah mendapatkan sertifikat haki, sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kami, dan juga sudah mendapatkan 3 eksemplar buku fisik seperti itu. Nah, yang selanjutnya kami juga ada paket ghostwriter Bapak Ibu. Nah, untuk paket ghostwriter ini mungkin biayanya agak lumayan mahal ya, karena mungkin Bapak Ibu kok mahal sekali Bapak, biayanya sekitar Rp4.000.000 seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang kaget seperti kok mahal kali Mbak, kenapa semahal itu seperti itu. Tapi dengan biaya paket Rp4.000.000 ini Bapak Ibu tidak perlu ragu atau mungkin takut tidak terbit dari ISBN, karena kami akan pastikan buku Bapak Ibu terbit dari ISBN. Kami yang bantu semuanya, jadi Bapak Ibu tinggal berikan outline atau judul kepada kami, dan kami yang bantu menerbitkan naskah Bapak Ibu seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum sempat bikin buku, atau mungkin ada kesibukan-kesibukan lain sehingga tidak menyempatkan waktu untuk membuat buku seperti itu. Dan dengan biaya Rp4.000.000 ini sudah mendapatkan 4 buku fisik, sudah hardcover ya Bapak Ibu, sudah mendapatkan sertifikat haki dan fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di Nulis Hemat seperti itu. Dan yang terakhir kami juga ada paket kolaborasi ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Risnandar itu sudah menerbitkan beberapa paket kolaborasi juga di penerbit kami seperti itu ya Pak ya. Yang ada yaitu cyber security. Beliau adalah salah satu penulis dari, kelihatan ya Bapak Ibu. Agak ini ya. Nah, ini buku terbitan dari Bapak Risnandar juga seperti itu. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang menerbitkan paket kolaborasi itu paketnya itu 150 per bab. Nah, dengan paket 150.000 per bab ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan sebuah buku seperti itu. Jadi, misalkan nih Bapak Ibu tidak ada naskah biasa, tapi bisa ikut berkolaborasi dengan kami. Jadi kami yang ada bab-babnya, Bapak Ibu tinggal konfirmasi apa bidang Bapak Ibu seperti itu. Dan juga bagi penulis-penulis yang sudah menerbitkan bukunya kepada kami, itu jika menerbitkan buku lebih dari 1 kali, itu kami berikan promo-promo yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Apalagi di bulan ini itu ada promo-promo yang luar biasa, dan mungkin Bapak Ibu ingin naskahnya biayanya lebih diringankan atau bagaimana. Nah, itu pasti juga berikan kepada penulis-penulis yang sudah menerbitkan buku kepada kami. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin melakukan pembelian buku beliau, Bapak Risnandar PhD ya, juga ada di toko kami melalui Shopee CV Nulis Hemat atau melalui web Nulis Hemat.
Nah, di sana juga sudah ada buku-buku beliau juga, dan alhamdulillah saat ini ada juga buku beliau yang pribadi dari Bapak Risnandar ya, dan ada beberapa revisi dahulu ya Bapak ya. Jadi hari ini masih tahap revisi, dan insya Allah alhamdulillah untuk cover sudah selesai ya Bapak ya. Jadi tinggal menunggu isi naskah saja sebelum kami terbitkan seperti itu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, khusus Bapak Ibu yang ingin menerbitkan bukunya yang di webinar kita pada sore hari ini, kami juga akan berikan diskon 10% bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan naskahnya kepada kami. Boleh chat saya langsung, karena Bapak Ibu berkonsultasi juga boleh kepada kami ya Bapak Ibu. Saya admin 1, dan ada juga nanti bagian operasional kami, admin 2, Ibu Syana, dan marketing kami yaitu Ibu Cindy Lydia Virgon saat ini menjadi host kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sudah ikut ikut mengikuti webinar kita pada sore hari ini, dan terima kasih sebelumnya Bapak Nanda, terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber kita pada sore hari ini ya Pak. Dan semoga ilmu-ilmu yang Bapak berikan sangat bermanfaat, apalagi di modern saat ini seperti itu. Jadi jika ada salah saya mohon maaf sebelumnya. Saya kembalikan kepada kepada moderator kita pada sore hari. Silakan Mbak Cindy. Ya, terima kasih Mbak Nora. Karena kita sudah di penghujung acara, sebelumnya kita ambil sesi foto dulu ya Bapak Ibu yang masih hadir. Mohon dinyalakan terlebih dahulu kameranya Bapak Ibu. Ini semuanya para guru punya atau penulis juga ya? Rata-rata. Iya, Pak. Oh, baik. Baik, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kita pada hari ini, terkhususnya kepada narasumber kita yaitu Bapak Risnandar, atas materi yang sudah diberikan, ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Sukses selalu buat semua, sehat selalu. Iya. Amin. Izin Terima lift ya. kasih.